Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Riki Kurniawan dapat kembali menyapa Anda di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tema yakni pendidikan merata untuk semua. Komisi D DPRD Kota Surabaya kembali mengevaluasi daya tampung sekolah. Karena memang sesaat lagi kita akan memasuki masa SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Dan jelang penerimaan peserta didik baru ini tentu masih ada banyak kekhawatiran dari para wali murid karena terkait dengan daya tampung dan juga kekhawatiran terkait dengan pemerataan akses pendidikan. Namun, pemerintah Kota Surabaya sendiri di lain sisi juga sudah memberikan kepastian bahwa seluruh anak Surabaya sudah dijamin untuk memperoleh hak pendidikan yang adil, merata, dan juga berkualitas. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saya sudah bersama dengan anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Bapak Abdul Goni. Assalamualaikum Pak Goni. Ya, siap Mas. Sehat Pak Goni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Goni, ini kan detik-detik atau hari-hari menjelang sistem penerimaan murid baru, Pak. Terus? Tentu banyak sekali kekhawatiran dari para wali murid, seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah terkait daya tampung, Pak Goni. Tapi pemerintah Kota Surabaya kan sudah memastikan begitu ya, bahwa seluruh anak Kota Surabaya akan memperoleh hak pendidikannya secara adil dan juga merata. Kalau Pak Goni sendiri melihat SPMB di tahun 2026 ini akan seperti apa, kemudian apakah update terbaru yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya, Pak Goni? Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya pemerintah kota itu sudah menyiapkan sedemikian rupa. Ya. Karena ini kan kegiatan rutinan hampir setiap tahun kan. Makanya dipersiapkan dengan betul anak didiknya. Karena aturan yang ada itu kan sesuai dengan mekanisme yang ada dari dataran pusat sampai ke bawah. Terus pemerintah kota melalui dinas terkait, yakni dinas pendidikan, itu menyiapkan kuota yang ada. Kurang lebih lulusan SD ada kurang lebih sekitar 38 ribuan itu, 30.202 sekian. Ya kan, itu terbagi SD dan MI. Ya kan? Terus dia itu masuk ke SMP. SMP itu daya tampung kita itu kurang lebih 18.000 sekian. Ya kan, negeri. Ya kan? Terus sementara swasta itu ada kurang lebih 20 ribuan sekian. Kalau di total secara keseluruhan lulusan semuanya tidak ada masalah. Cuma yang jadi problem itu adalah terkait dengan kadang keinginan orang tua pengen masuk negeri dan sebagainya. Betul. Itu akibat apa? Akibat mungkin terkait dengan pembiayaan dan sebagainya. Lah maka dari itu pemerintah itu hadir di dalam kesempatan ini apa? Saya berharap melalui lembaga sekolah yang ada swasta dan sebagainya bagi yang menerima pos sama Bobda itu adalah bagian dari keberadaan pemerintah atau eksekutif. Kita berharap sudah tidak ada lagi antara negeri dan swasta, perbedaan yang sangat signifikan. Sembari kita akan juga memikirkan pemerataan baik di bidang infrastrukturnya. Karena negeri dan swasta mungkin berbeda. Di lain sisi juga mungkin gurunya ini menjadi persoalan lebih serius, ya kan, terkait dengan pemerataan itu. Dengan begitu ketika semua itu sudah terpenuhi, saya sangat optimis kita itu dalam melihat progres pendidikan kita itu sungguh luar biasa. Tapi kalau dilihat dari mappingnya sendiri, Pak Goni sejauh ini regional atau wilayah Surabaya mana yang sangat butuh perhatian serius terkait dengan pemerataan akses pendidikan, Pak? Ya, contoh kayak semisal yang paling itu kan wilayah-wilayah yang padat penduduk. Padat penduduk kayak semisal mungkin di tengah kota. Ya kan, di mana di situ ada kekurangan dalam artian itu daya tampung. Daya tampung yang padat itu tiba-tiba kan semua sudah terpenuhi di pilihan yang kedua. Ya kan rata-rata seperti itu. Karena apa? Terus belum tergeser lagi kan repot. Betul. Lah, kita berharap ada sebuah kerjasama yang baik antara swasta dan negeri. Jadi jangan sampai ada beberapa kejadian, terus kalau sudah mendaftar ya sudah mendaftar, percayakan kepada itu. Yang penting wajib belajar itu harus dipenuhi, ya kan? Kita sepakat bahwasannya pendidikan itu adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan, ya kan? Sembari berproses, apa mereka itu dibekali dengan kemampuan pendidikan itu.
Kalau menurut agama sih tanggung jawab pendidikan itu bukan di pemerintah, Betul. tapi di orang tua. Begitu. Berarti kurang lebih seperti apa yang Pak Goni sampaikan, nantinya ini bahwa sekolah negeri juga harus bekerja sama dengan sekolah swasta ataupun sekolah swasta diajak bekerja sama begitu Pak Goni ya untuk menyukseskan SPMB 2026 ini terkait dengan daya tampung. Tapi permasalahan yang terjadi mungkin begini Pak Goni, banyak orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di sekolah negeri. Karena sekolah di swasta quote on quote mungkin berbayar begitu Pak Goni sehingga muncul sebuah masalah baru. Tapi kalau dari Pak Goni sejauh ini menanggapi hal ini seperti apa Pak Goni? Ya makanya kan persepsi itu kayak seperti persepsi. Ya. Hitungan bos sama bobda itu kan hitungan siswa. Mhm. Ya kan hitungan siswa. Harusnya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Makanya saya berharap kalau semisal masih seperti itu ya jangan terima bos sama bobda dong. Iya kan? Ya. Tidak boleh seperti itu. Lah kalau semisal contoh kayak Al-Hikmah, kayak yang lain itu kan nggak terima bos. Jadi mereka mungkin mengatur dan mengelola anggarannya sendiri. Siapa yang mau daftar semisal kalau kelompok menengah ke bawah dengan sekolah yang mohon maaf nilainya di atas puluhan juta kan, ya kan? Lah kalau seperti itu kan repot. Betul. Lah makanya saya berharap para teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan ini, lembaga swasta, ayo kita minta, niatan kita ini adalah membangun SDM kita. Punya andil dalam rangka membangun indeks pembangunan manusianya kita ini bagaimana. Menyiapkan generasi berikutnya harus seperti apa. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu. Ya. Dan berarti sejauh ini komunikasi dengan sekolah swasta sendiri dengan Dinas Pendidikan sudah sejauh apa Pak Goni? Apakah ada kendala-kendala sehingga mungkin daya tampung ini masih menjadi salah satu problem? Tidak ada masalah daya tampung. Justru malah kan masalah minat orang tua itu lebih banyak kepada negeri. Betul. Itu lebih banyak kepada negeri. Lah terus karena apa swasta itu dan ini dan itu mungkin persepsinya. Tapi ada swasta yang tidak seperti itu. Ya kan? Lah maka dari itu ayo kita sama-sama saling berbenah. Ya kan nggak bisa membangun kota ini secara sendirian dalam sektor pendidikan itu. Betul. Ya kan? Contoh kita berharap nanti ya kita masih menyiapkan progres terkait dengan pembangunan sekolah baru, pembangunan kelas baru. Kita menyiapkan untuk kota tapi mungkin tidak menyakiti tidak mengganggu lembaga swasta yang lain. Pada intinya berarti swasta juga punya segmentasi pasarnya sendiri, tapi paling tidak seperti yang di-highlight Pak Goni tadi, paling tidak punya andil lah ya untuk menyukseskan SPMB ini sehingga tidak ada anak-anak Surabaya yang tertinggal begitu Pak Goni ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Goni perbincangan kita dan jangan kemana-mana Sobat Lentera. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Kami masih bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak Abdul Goni. Pak Goni, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak. Terkait dengan SPMB ini, sejauh apa Pak Goni melihat pengawasan serta persiapan terkait dengan sarana prasarana, Pak, jelang tahun ajaran baru? Apakah sudah siap seluruhnya sekolah-sekolah negeri terutama untuk menerima murid baru, Pak? Ya, sejauh ini melalui Dinas Pendidikan kita sudah melakukan rakor kan, rapat koordinasi dengan dinas terkait perihal jangan sampai ada hambatan lagi tentang SPMB ini. Jadi contoh tempo hari yang lalu ada 2 kejadian, anak ini sudah tercatat di sekolah swasta tiba-tiba berpindah ke negeri. Ini kan menjadi masalah juga. Ya. Saya berharap ini tidak lagi terjadi. Ya kan, sudah tidak ada terjadi lagi. Nah, kita berharap nantinya disiapkan dengan betul. Kalaupun nanti ada kendala-kendala yang di luar teknis, itu nanti bisa mungkin disampaikan ke DPRD. Atau mungkin ke dinas-dinas terkait. Karena sejauh ini dari usulan teman-teman dinas itu, di tiap-tiap sekolah itu membuat posko. Posko pengaduan, helpdesk itu. Jadi dibikinkan semacam pengaduan untuk mengatasi problematika seperti itu. Berarti sejauh ini untuk sarana prasarana sendiri pun sudah termasuk siap begitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk dari DPRD sendiri, apakah juga mendorong Pak untuk penambahan misalkan nih kelas baru atau penambahan sekolah baru di wilayah-wilayah yang mungkin padat penduduk seperti yang Pak Goni Amanah ceritakan? itu kan sesuai dengan RPJMD. RPJMD yang sudah digagas bersama eksekutif dan legislatif ini, itu amanahnya itu kan sudah targetnya berapa. Kalau SD sekian, kalau SMP sekian. Cuman kan SMA, SMK ini yang nggak bertambah-tambah. Ya kita berharap mungkin kolaborasinya dari teman-teman swasta untuk lebih mengembangkan, ikut andil dalam progres mengembangkan masyarakat kita atau putra-putri kita untuk menyiapkan generasi ini. Lah dari sini kita bisa melihat dalam kondisi yang ada itu pemerintah kota itu tahun ini itu lagi menyiapkan ada 3 sekolah baru SMP, tapi masih dalam proses. Saya seharusnya kemarin nggak tahu kenapa, karena mungkin ada problem teknis terkait dengan persoalan-persoalan sehingga mungkin tidak bisa dilanjutkan. Nah, terus di SD negeri saja ada penambahan rombel yang dirasa mungkin sekolahnya bisa ditambah ruang kelasnya. Berarti semangat itu juga masih akan terus didorong begitu Pak Goni ya untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan untuk siswa di Surabaya begitu ya? Ya, kita berharap adanya kolaborasi. Sekarang sudahlah tidak ada tebang pilih antara negeri dan swasta. Yang swasta juga begitu. Ayolah kita bersama. Jangan mengedepankan hal yang lain. Kita lebih cenderung bagaimana sih mendidik anak kita ini, menyiapkan generasi muda ini yang survive, yang mental health-nya itu tidak terganggu, disiapkan betul. Bagaimana pendidikan itu sebagai rumah bersama untuk mengembangkan mentalitas dan karakter anak didik itu. Dan tentunya pendidikan di Kota Surabaya ini kan sebuah sistem begitu Pak Goni ya. Dan setiap sistem pasti punya indikator keberhasilan begitu. Sebenarnya kalau KPI dari Komisi DPRD Kota Surabaya kepada dunia pendidikan, terkhusus untuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya sendiri, seperti apa Pak indikator keberhasilan dari Komisi DPRD Kota Surabaya? Ya sejauh ini kita ini lebih bagus, ya kan, dari Malang, ya kan, pendidikannya. Terus lebih itu dilihat perkembangannya, apalagi kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja nih. Betul. Ya kan, ini kan juga menjadi perhatian khusus. Karena apa? Sejauh ini contoh kan jalur yang disiapkan kan ada 4 jalur tuh, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur zonasi dan mutasi, ya kan? Itu disiapkan dengan belur. Kalau afirmasi sementara pemerintah kota memakai rujukan yang syaratnya adalah desil 1 sampai 5. Sosialisasi itu apakah sudah masif? Dengan metodologi yang baru ini. Lah kuota yang disiapkan tuh hampir 3.500-an sekian. Ya kan, hampir 3.000 diantaranya itu, 3.000 lebih lah. Lah, dari situ dengan kondisi yang ada saat ini,
apakah mungkin tidak bertambah afirmasi itu? Lah, maka dari itu saya berharap dari teman-teman Dinsos untuk bisa menyelesaikan langkah-langkah taktis juga. Ya, ya. Dari pemerintah kota pun juga tidak membiarkan hal ini berlalu. Kan banyak program atau kebijakan yang lain. Ya kan, ada contoh kita punya kejar paket Krishna yang mungkin pandangan orang itu berbeda, padahal ngomong legasinya itu sama. Dan belum lagi juga ada, kita lagi bangun di Kedung Cowe itu, di Kecamatan Bula ada sekolah rakyat yang lagi dipersiapkan dengan baik. Jadi sejauh ini atensi pemerintah terhadap dunia pendidikan sungguh luar biasa. Tinggal bagaimana orang tua siswa juga bisa menjemput informasinya begitu Pak Goni ya. Sehingga akses informasi yang sudah dibuka selebar-lebarnya ini bisa nyampe begitu ya kepada para orang tua siswa. Tapi Pak Goni kali ini soal kualitas tenaga pendidik Pak Goni. Sejauh ini kan tadi Pak Goni sempat singgung di segmen pertama bahwa kita juga sedang mengejar begitu untuk penambahan kualitas maupun kuantitas tenaga pendidik kita di Kota Surabaya. Tapi kalau berbicara soal kualitas dulu Pak Goni, sejauh ini bagaimana Pak Goni melihat kualitas para guru-guru kita di Kota Surabaya? Apakah masih perlu penambahan dan lain sebagainya, secara skill dan lain sebagainya? Ya bukan penambahan, kurang. Oh kurang, oke. Berarti harus sangat-sangat ditambah begitu Pak Goni ya? Makanya kan saya berharap ada keterlibatan dari perguruan tinggi. Ya kan, perguruan tinggi untuk ikut terlibat. Langsung mungkin semacam praktikum gitu kan ya. Jadi terlibat dalam rangka mengisi kekosongan-kekosongan ini. Tapi padahal memang sudah ada pendaftaran, cuman terkait dengan pagu keuangannya itu. Yang harusnya mungkin di take over oleh pusat, sekarang dikembalikan lagi kepada APBD. Iya kan, kembali ke pemerintah kota. Ya kan, belum lagi kita ini ingat loh, anggaran APBD kota ini tersedot itu hampir ratusan miliar loh, 700 sekian miliar itu, ya kan, yang mungkin diperuntukkan untuk nggak tahu untuk apa atau MBG dan sebagainya, ya kan, ini kan menjadi menarik menurut saya, makanya saya berharap, ayolah kita sama-sama bergotong royong dalam kondisi apapun, jangan sampai anak didik kita ini yang menjadi korban, itu yang kita harapkan. Jadi sejauh mana kita menjangkau, ya kalau terdekat ada yang perlu dibantu, ya ayo kita bantu. Ya, selama mereka itu berada di Kota Surabaya. Selagi berada di Kota Surabaya, sebenarnya kalau dari pemerintah Kota Surabaya sendiri sudah menyediakan berbagai macam akses dan juga jalan begitu Pak Goni ya. Tapi Pak Goni kali ini terkait dengan fasilitas juga, kalau di Kota Surabaya ini kan sudah cukup merata. Tapi nanti mungkin kita akan bahas lagi tentang fasilitas di Kota Surabaya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya masih bersama dengan anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Bapak Abdul Goni. Pak Goni, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak Goni, mengenai dunia pendidikan. Ya. Sejauh ini, apa langkah atau mungkin rekomendasi Pak Goni bagi pemerintah Kota Surabaya menjawab setiap detil-detil dari permasalahan pendidikan yang ada di Kota Surabaya hingga detik ini, Pak Goni? Terus tingkatkan hasil evaluasi tahun berikutnya. Ya kan, tahun sebelumnya seperti apa. Kan kita ini jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan yang lama. Dan itu diulang-ulang. Kan polanya kan hampir sama. Betul. Sistemnya juga sama. Ya kan, cuman kan ada perubahan. Dulu PPDB, sekarang jadi SPMB. Sekarang ada kerja prestasi. Itu kan ada TKA, tadi tes kemampuan akademiknya. Sebenarnya tidak ada tambahan, yang penting anak itu kita berharap ada semangat belajar, ya kan? Kenapa muncul jalur afirmasi dan sebagainya? Agar kuota keadilan itu terjaga. Karena kan kita melihat jangan sampai ada disparitas yang sangat lebar, kan begitu. Jadi kalau semisal itu terjadi kan repot. Jadi kan padahal kita ini pemerintah kota kan dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang. Pendidikan adalah hak warga negara. Maka dari itu negara kan harus hadir. Dalam bentuk apa ya seperti ini. Termasuk menjawab bagaimanakah terkait dengan sistem penerimaan murid baru, Pak Goni. Apakah nantinya 2026 ini bisa secara transparan begitu ya, tidak ada lagi yang namanya titip-titipan begitu. Nah, ini menjawab seperti ini, Pak Goni, kekhawatiran para wali murid? Ya sudah lah, jadi kalau memang ada titip-titipan dan buktinya ada, silakan. Tinggal dilaporkan. Laporkan saja. Termasuk ke Komisi DPRD Kota Surabaya. Boleh, silakan. Buktinya memang ada, silakan. Mau ke Dinas Pendidikan boleh, silakan. Betul, dan yang jelas kalau melapor ke Komisi DPRD Kota Surabaya pun nanti juga akan dibantu untuk bagaimana meneruskan laporan tersebut. Jadi intinya kita ini dalam rangka menjaga kepastian hukum. Hukum ini kan jelas, equality before the law. Jadi kita ini di mata hukum sama. Jadi maka dari itu sudah jangan takut-takut. Jadi kan sudah laporkan saja kalau memang ada bukti yang jelas. Yang terpenting itu adalah memenuhi unsur kebenaran formil dan material. Begitu. Jadi tidak langsung asal tuduh, yang penting bukti jelas, laporkan begitu Pak Goni ya. Pak Goni, terkait dengan sistem penerimaan murid baru yang ada di Kota Surabaya yang akan berjalan beberapa saat kemudian ini, tentu juga mengundang banyak sekali kekhawatiran gitu. Tapi saya juga mau cek terlebih dahulu keluhan-keluhan semacam apa Pak Goni yang sekarang sudah mulai masuk terkait dengan pelaporan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Yang jadi repot itu adalah mungkin kita bisa lihat kan, psikologi anak. Psikologi anak itu kadang anaknya dari rumah ini nggak mau sekolah. Oh iya. Ya kan. Terus psikologi semisal orang tua ada pusing kan. Pusing mau nyekolahkan anak kemana ini nggak mau. Karena mungkin ada temannya di sana. Padahal kan menurut saya dulu kami tidak seperti itu. Apakah pengaruh apa ini? Kan harus dalam artian dilakukan pendampingan. Namanya pendidikan itu kan sama. Ya berarti dia tidak menyadari bahwasanya pertemanan itu begitu kompleks, begitu luas. Lah ini kan berarti ada yang salah dalam rangka mendidik. Ya kan? Jadi kan kemandirian anak tidak terbangun dengan baik. Berarti selama proses berapa tahun itu ada yang gagal. Harusnya anak nih taruh di mana, mau namanya sekolah, sama kan semua sama. Kan bagaimana membangun dirinya itu biar tambah lebih baik, kan begitu. Harus bukan kalau karena teman saya di sana nggak sekolah, waduh repot juga ini. Akhirnya orang tuanya kepikiran nih, pusing ya. Padahal kita ini generasi muda ini harus siapkan mau besok ini kita akan ketemu dengan siapa, ketemu dengan apa, ya kan harus siap. Betul. Ya kan? Ya kalau tidak siap mulai sejak dini kan repot. Termasuk bagaimana pandangan orang tua terkait dengan sekolah negeri dan sekolah swasta, Pak Goni ya, yang sekarang sebenarnya tidak usah terlalu dirisaukan begitu ya, karena kurikulum semua sama, sarana prasarana juga semakin dipenuhi juga saat ini. Berarti sebenarnya swasta dan negeri pun sama. Nggak sama gitu loh. Maksud saya itu. Kalau mohon maaf semisal dalam tanda kutip ya, kalau kita ini sudah posisi menengah memaksa, karena mungkin orang tuanya gengsi, akhirnya pengen di sekolah ini, udah gak usah. Jangan ribut persoalan itu.
Ini persoalan itu adalah anak didik kita ini bagaimana bisa sekolah dengan baik dan terus ijazahnya tidak palsu kan begitu aja. Iya. Gitu. Yang penting itu Pak Goni ya. Iya. Oke, baik Pak Goni. Tapi ini Pak Goni, terkait dengan pembangunan sekolah negeri, tadi kan Pak Goni sempat singgung bahwa sebenarnya tahun ini ada 3 sekolah baru yang akan diresmikan begitu. Tapi kan ternyata mundur begitu. Iya. Nah, pembangunan 3 sekolah baru atau mungkin ada beberapa target sekolah baru yang akan dicanangkan dalam 5 tahun ke depan itu apakah relevan dengan jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya, Pak Goni? Iya kan, kita bisa melihat itu ada di Surabaya mana, ada di Surabaya Utara, ada di Surabaya Surabaya Barat, kan begitu. Ada di Asamrowo, ada yang di mana itu tengah kota, ada sementara ada 3. Jadi target RBJMP itu kan sampai 2045. Targetnya sekian ratus sekolah semisal. Mungkin relevannya itu tiap tahun harus berapa. Nah kalau kita bangun negeri terus, yang swasta mati dong. Betul. Ya kan tidak bisa seperti itu. Ya kan kita ini melihat, ya kan, melihat semisal naskah akademinya bagaimana nih, kondisi realita yang ada bagaimana, pada penduduknya seperti apa. Kayak ini di daerah apa itu tengah kota, yang aset pemerintah kota ada nggak yang mencukupi idealnya untuk dibangun sebuah sekolah itu ada tidak? Nah kalau ada ya monggo, ayo kita bareng-bareng. Usulkan aja ke DPRD, Baik. kita bareng-bareng gitu loh. Jadi, lah solusinya apa? Solusinya adalah semisal mungkin SMP terdekat, lahannya masih ada, ya ditambah rombelnya. Kan ini lebih mudah. Dengan begitu juga akhirnya nambah juga begitu daya tampungnya Pak Goni Iya, ya? daya tampung. Baik Pak Goni, terakhir kepada wali murid Pak Goni yang tentunya sesaat lagi akan menghadapi SPMB, apa yang bisa Pak Goni sampaikan mungkin monggo? Ya, gali terus informasi bagi para orang tua murid untuk mendampingi anaknya. Kita berharap sejauh ini pemerintah kota sudah berjuang semaksimal mungkin agar anak didik kita itu mendapatkan pendidikan yang layak. Ada pemerataan pendidikan yang layak, entah apa dalam artian baik yang negeri maupun swasta. Sudah jangan merisau persoalan apapun, perihal persoalan pendidikan ini. Ya, mari kita jalani proses di bulan Juni ini, walaupun mungkin agak sedikit pening, ya kan, dengan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Jadi kita berharap pemerintah kota hadir dalam rangka melaksanakan kewajibannya dan melaksanakan amanah undang-undang bahwasanya pendidikan adalah hak setiap warga negara. Nah, maka dari itu pemerintah kota hadir untuk melindungi dan menyuarakan aspirasi warganya dengan baik ini. Baik, terima kasih anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Bapak Abdul Goni atas waktunya. Terima kasih sekali lagi Pak, dan terima kasih juga untuk Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya Riki Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.